Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin, jemaah sekalian sangat berbahagia, kita bersyukur kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita petang hari ini seperti biasa adalah hikmah atau filsafat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang latar belakang pribadi atau biografi singkat daripada Mullah Sadra yang diringkaskan oleh penulis buku yang kita baca, yaitu buku Sayyid Hussein Nasr. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada guru-gurunya, dan kita sekarang sudah sampai pada ketika meninggalkan Isfahan dan akan menyendiri atau akan mencari tempat yang lebih sunyi di sebuah pedalaman antara Isfahan dengan Qom yang namanya Kahak. Mari kita masuk ke screen untuk menyaksikannya. Jadi terakhir kemarin sampai di mana nih? Sampai di sini ya, 10 Februari. Hari ini tanggal 17 ya. Jadi terakhir pada Sabtu yang lalu kita sudah sampai di sini. Ini berbicara tentang guru-guru dan orang-orang yang terpengaruh atau berpengaruh terkait dengan Mullah Sadra. Kita sudah lihat yang guru-gurunya ada 3 orang besar di sana. Yang pertama adalah Mir Damad, kedua adalah Mir Findiri, yang kedua adalah Bahai, ya Syekh Bahai. Kemudian yang ketiga adalah Mir Findiriski. Kemudian yang katakanlah yang seusia dengan dia tapi cukup berpengaruh adalah Said Ahmad Alawi, Hussein Khwansari, dan juga Mullah Muhammad Bakir Sabsiwari. Ini adalah orang-orang yang cukup populer pada saat itu. Tapi di antara semua orang adalah Mullah Sadra terdepan, bahkan kemudian namanya menjulang tinggi melampaui gurunya sendiri, guru utamanya yaitu Mir Damad. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah sekarang beliau akan meninggalkan Isfahan dan akan pergi untuk melakukan khalwat atau ke tempat yang lebih suci, dan itu beberapa tahun nantinya di sana. Ya, di antara alasannya memang untuk melakukan tazkiyatun nafs, tapi ada juga alasan-alasan lain, yaitu ada serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau ulama-ulama eksoteris. Nah sekarang terakhir kita sampai di sini nih. Ya. Kita sampai kemudian di sini. Di kemudian hari, dia kemudian memulai periode kedua. Jadi tadi periode pertama sudah selesai, sekolah dari Shiraz, kemudian meneruskan ke Isfahan karena dianggap Shiraz sudah selesai, guru-guru yang mumpuni ada di Isfahan. Sekarang selesai Isfahan, maka kemudian masuklah periode kedua perjalanan Mullah Sadra. Jadi memulai periode kedua yang merupakan masa pelatihan spiritual yang kita sebut dengan istilah tadi tazkiyatun nafs, yang olehnya dianggap sebagai kondisi esensial. Jadi kita lihat bahwa Mullah Sadra pun ya mirip dengan nabi-nabi juga yang lain. Nabi Muhammad kita kan juga melakukan itu di Gua Hira, Jabal Nur. Nabi Musa juga melakukan hal yang sama di Gunung Tursina. Jadi selalu ada begitu. Ya, bahkan kalau kita lihat Nabi Musa sebelum ke Gunung Tursina bahkan pergi menjauh dari Mesir. Itu Mesir adalah merupakan pusat kota, pusat peradaban, dan kemudian meninggalkannya pergi ke pergi ke tempatnya Nabi Syuaib itu, ya kaum Madian, ya. Lalu kemudian setelah itu balik ke Mesir, dalam perjalanannya mampir ke Gunung Tursina untuk pertama kalinya. Nanti beberapa kali ke sana. Nah jadi nabi-nabi yang seperti itu. Nabi Nuh pun juga kita lihat bikin perahu di atas gunung yang tinggi.
Tentu selain bikin gunung di sana juga menjadi semacam tempat untuk mencari keadaan yang lebih tenang. Nah, ini juga dilakukan oleh Mullah Sadra. Dan ini yang kita sebut, yang disebut oleh penulis dengan periode kedua daripada Mullah Sadra. Ya, jadi dia kemudian memulai periode kedua yang merupakan masa pelatihan spiritual yang olehnya dianggap sebagai kondisi esensial mutlak. Ya, kata-kata kondisi esensial mutlak ini artinya penting sekali, mutlak pentingnya bagi siapa saja yang bercita-cita untuk mencari misteri ilahi. Jadi memang tidak bisa tidak. Kita harus mengurangi komunikasi dengan dunia luar. Tentu tujuannya bukan untuk selamanya. Di sini perbedaan antara Islam kita dengan saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Kalau yang beragama Buddha memang selamanya mereka tinggal di tempat-tempat meditasi sampai meninggal. Kita tahu bahwa ada beberapa biksu, ada beberapa semacam ulama mereka yang benar-benar hanya tinggal di pegunungan saja sampai meninggal dunia. Nah, kalau ini tidak, hanya dalam rangka mengkondisikan jiwa untuk terhubung langsung dengan sumber dari segala sumber yang memungkinkan terjadinya wahyu kalau dia adalah nabi, atau kalau dia bukan nabi kita sebut dengan ilham, ya, yang menyebabkan mereka memiliki apa yang disebut dengan ilmu huduri. Nah, ini dilakukan juga oleh Mullah Sadra. Ya. Jadi intinya adalah ini adalah merupakan kondisi esensial mutlak. Artinya bahwa ini penting bagi siapa saja yang bercita-cita atau yang ingin mencapai misteri ilahi dan untuk memperoleh pengetahuan hakiki. Ya, jadi pengetahuan hakiki itu pengetahuan yang tidak ada keraguan padanya dan berbicara tentang hakikat segala sesuatu. Ya. Pengetahuan hakiki tentang hikmah ilahi atau ilmu ketuhanan. Jadi hikmah ilahi atau ilmu ketuhanan yang secara literal adalah teosofia. Jadi ini yang disebut dengan teosofia. Teo adalah ketuhanan, Sofia adalah kearifan, hikmah. Jadi hikmah ketuhanan, hikmah ilahi. Ilahinya dari Teo, Sofianya, hikmahnya dari Sofia. Ya. Jadi teosofia, teosofi. Makanya ajaran Mullah Sadra lebih dikenal dengan teosofi. Bukan filsafat murni dan bukan teologi murninya. Jadi perkawinan baru ini. Kalau yang diajarkan misalnya beberapa filosof, ya filsafat murni. Yang diajarkan oleh beberapa ahli teologi, ya teologi murni. Ya. Tetapi Mullah Sadra tidak mengajarkan teologi ansih, juga bukan filsafat ansih, tetapi perkawinan yang sempurna antara keduanya sehingga melahirkan entitas baru yang disebut dengan teosofia ataukah hikmah ilahiyah. Makanya karyanya adalah Al-Hikmah Al-Ilahiyah, Hikmah Ilahiyah. Al-Asfar Al-Arba'ah, perjalanan 4, akal, tingkatan akal. Keputusan Mullah Sadra untuk meninggalkan pusat kehidupan kosmopolit atau kosmopolitan di Isfahan, ingat Isfahan pada saat itu adalah kota terbesar, dan memilih untuk tinggal di Kahak. Nah, jadi Kahak ini adalah suatu desa kecil dan terpencil di dekat Qum. Jadi ini adalah Kahak namanya. Jadi namanya Kahak. Ya. Ini suatu desa kecil dan terpencil pula, kecil dan terisolasi. Ya, di dekat Qum. Tempatnya adalah di dekat Qum. Dia sudah desanya kecil, terpencil pula, ya, dekat Qum. Jadi kita ulangi lagi, keputusan Mullah Sadra untuk meninggalkan pusat kehidupan kosmopolitan di Isfahan dan memilih untuk tinggal di Kahak, suatu desa kecil dan terpencil di dekat Qum. Ini antara Isfahan dengan Qum. Pastilah karena keinginan batin untuk menjalani kesendirian. Ya, jadi selalu menyendiri, enak. Dalam kesendirianlah bisa terpenuhi kebutuhan jiwa. Jadi dalam kesendirianlah bisa terpenuhi kebutuhan jiwa untuk memasuki secara langsung alam spiritual. Jadi dalam kesendirianlah bisa terpenuhi kebutuhan jiwa untuk memasuki secara langsung alam spiritual yang di dalamnya terdapat kesunyian batin. Jadi dalam kesendirianlah, ingat, bisa terpenuhi kebutuhan jiwa. Jadi orang-orang yang mencapai derajat ini semakin menyendiri, semakin nyaman, semakin enak. Kan banyak orang yang justru menderita dalam kesendirian. Nah, orang yang menderita kesendirian adalah orang-orang yang hampa hatinya sebetulnya. Karena menunjukkan bahwa hatinya belum terhubung dengan Tuhan. Kalau jiwa itu sudah terhubung dengan Tuhan,
Itu istilah irfannya, kalau dia sendiri kelihatannya sendiri, tapi sebetulnya yang bersangkutan beramai-ramai dengan Tuhannya. Kalau dia banyak, dia berada di tengah-tengah orang banyak, kelihatannya dia berada dalam keramaian. Tapi kata Al-Irfan, mereka orang itu sedang bersepi-sepi dengan Tuhannya. Ya. Jadi di tengah orang banyak, dia khalwat dengan Tuhannya. Berasyik masyuk dengan Tuhannya, walaupun di tengah orang banyak. Sebaliknya kalau dia sendiri, katanya sendiri, padahal dia sedang beramai-ramai dengan Tuhannya, berasyik masyuk dengan Tuhannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itulah, orang-orang seperti ini justru mencari sunyi, kesunyian. Kalau mayoritas orang kita kan justru lari dari kesunyian, kepada suasana yang sepi. Kenapa banyak orang tinggal di kota? Ya karena alasan itu. Ya. Jadi, dalam kesendirianlah bisa terpenuhi kebutuhan jiwa. Jadi ini bersifat umum, ini pernyataan sebetulnya. Ini bukan hanya berlaku pada Mullah Sadra, tapi berlaku pada kita semuanya. Bahwa dalam kesendirianlah bisa terpenuhi kebutuhan jiwa. Ya. Jadi dalam kesendirianlah bisa terpenuhi kebutuhan jiwa. Jadi sebetulnya substansi orang tengah malam, bangun malam itu adalah menyendiri sebetulnya. Ya, sehingga kita tidak perlu cari kahak-kahak baru seperti mana Mullah Sadra. Atau tidak perlu cari Jabal Nur baru seperti Nabi Muhammad kita. Atau tidak perlu mencari Gunung Tursina yang lain. Ya. Apa sebabnya? Sudah ada caranya disampaikan, yaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Makanya di dalam kata-kata wa minal laili fatahajjad bihi itu tidak ada kata-kata sholat sebetulnya di sana. Yang ada adalah bertahajudlah. Karena di depannya ada kata sholat, terkadang diartikan dengan sholat tahajud, ya, sebagai nafilah. Karena itu paling dikatakan ya di tengah malam itu ya bagus untuk berpikir, ya wa minal laili afala yaqilun, dan di sebagian malam kenapa mereka tidak menggunakan akalnya. Nah itu berpikir. Nah begitulah di dalam surat lain juga, di dalam surat apa itu Al-Muzammil atau Al-Mudathir, ya kita bisa lihat di sini. Ya. Kita lihat di surat Al-Muzammil atau Al-Mudathir, ya. 73 atau 74, ya kita lihat di sini. Ya, ini dia, ini ya surat Al-Mudathir. Surat Al-Mudathir ini surat 74, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berkemul, mudathir, ya. Kum, berdirilah, fa'anzir, dan beri peringatan. Kum fa'anzir, warabbaka fakabir, dan Tuhanmu besarkanlah. Wasiyabaka fatahhir, warrijsa fahjur, wala tamnun tastaksir, kamu gitu. Walirabbika fasbir. Nah, ini adalah hukumnya di sini memberi peringatan. Nah, sekarang berarti kita cari lagi yang satu, yaitu Al-Muzammil tadi 73, ya. Ini Al-Muzammil. Jadi mirip. Sama-sama berselimut, tadi berkemudian berselimut. Ya ayyuhal muzammil, sama aja kumil laila illa qalila. Di sini kan tidak ada kata salat juga. Yang ada adalah bangunlah di malam hari. Ya. Kumil laila, bangunlah di malam hari illa qalila, kecuali sisakan sedikit untuk tidur. Di kumil laila, bangunlah di malam hari illa qalila. Ya. Nisfahu, setengahnya, awingkus ataukah ungkus, itu artinya kurangi, minhu, qalila, sedikit, auzid atau tambahkan padanya, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran secara tartil. Kan bisa juga diartikan mempelajari Al-Quran, bisa juga memang diartikan sholat. Tapi maksudnya bahwa tidak secara eksklusif, ya, tidak secara eksplisit, ya, tidak secara eksplisit disebutkan sholat. Cuma dikatakan di sini kum al-laila, bangunlah di malam hari, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kenapa kita bawa ke sini? Karena kita bicara tentang pentingnya menyendiri. Dan bagi kita menyendiri yang paling bagus itu juga adalah malam hari, tidak perlu ke gunung, tidak perlu ke gua-gua. Karena kalau malam hari itu rumah kita seperti gua juga. Rumah kita kalau malam hari itu, tengah malam terutama, mirip dengan Jabal Nur juga. Ya. Itu artinya bisa menyendiri sana. Ya. Dan di situ dikatakan, kalau bangun di malam hari, apa kata Tuhan? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Karena sungguhnya sanulqi, kami akan memberikan. Nulki itu memenuhi, menjumpakan. Dari kata liqa, sanulki alaika, kepadamu, qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot.
Nah, kata-kata perkataan berbobot ini bagi Nabi tentu wahyu. Tapi bagi kita manusia biasa tentu adalah pengetahuan yang bermanfaat bagi orang banyak. Qaulan saqila. Ya. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa mukila. Karena di malam hari itu nasyiatan, bangun di malam hari itu, hiya asyaddu watan, sangat besar, apa pengaruhnya sangat mendalam. Kenapa? Karena kan tidak ada yang lain. Wa mukila, dan kata-kata apa namanya temuan-temuan pemikiran atau renungan-renungan pada saat itu adalah akwam. Akwam ini bisa detikkan lebih teguh, tapi bisa juga lebih lurus. Dari kata qama yakum kan berdiri tegak, tegak lurus ya. Nah seperti itu. Jadi ini kita lihat apa namanya esensi, kalau istilahnya tadi di sini adalah esensi. Ya. Jadi dikatakan tadi di sini adalah esensial mutlak bagi siapa saja yang bercita-cita untuk mencapai misteri ilahi. Ya. Nah jadi kita lihat dalam kesendirianlah bisa terpenuhi kebutuhan jiwa untuk memasuki secara langsung alam spiritual. Ya. Jadi untuk masuki secara langsung alam spiritual yang di dalamnya terdapat kesunyian batin. Nah, jadi di sana dibutuhkan kesunyian batin. Ya. Jadi di sana ada kesunyian batin. Ya. Syarat semua kehidupan spiritual. Jadi syarat semua kehidupan spiritual adalah kesunyian batin. Ya. Jadi kalau kita mencari syarat semua kehidupan spiritual adalah batin. Batin kita harus sunyi dari yang lain, sehingga kemudian dalam kesunyiannya itu terhubunglah, ya, terkoneksilah dengan Dia yang Maha Ada. Jadi mereka disebut dengan syarat semua kehidupan spiritual. Jadi tidak ada orang bisa menempuh kehidupan spiritual kalau tidak suka menyendiri, tidak suka bersunyi-sunyi dalam sepi. Ya. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan kehidupan spiritual, apalagi sampai mendapatkan semacam berian-berian ilham atau ilmu huduri, syaratnya adalah membiasakan diri dalam kesunyian batin. Ya. Mula sadra juga ingin menghindari semua tekanan. Nah, ini yang kedua, faktor lain juga ini. Jadi ada juga faktor lain, yaitu ingin menghindari tekanan. Jadi ini faktor lain. Kita sebut dengan nomor 2. Ya. Jadi yang di atas tadi, meninggalkan pusat kehidupan untuk tadi apa namanya, untuk melakukan latihan spiritual tadi yang pertama nih. Yang pertama di sini. Memulai periode kedua yang merupakan masa pelatihan spiritual. Nah, yang kedua sekaligus juga untuk menghindari tekanan. Jadi ternyata tekanan. Orang sebaik Mula Sadra ditekan juga pada saat itu. Mari kita lihat apa tertekan dari sisi apa nih. Mula Sadra juga ingin menghindari semua tekanan yang dialaminya pada saat itu. Lantaran dia Mula Sadra menulis doktrin-doktrin gnostis. Ya, doktrin-doktrin gnostik itu seperti ajaran Ibnu Arabi. Kita sampaikan bahwa gnostikisme itu kan adalah Ibnu Arabi tokohnya. Ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah melanjutkan saja apa yang sudah dirintis oleh Ibnu Arabi. Kalau gnostik, kalau masalah masyaiyah peripatetik kan kita sudah sampaikan meneruskan Ibnu Sina. Kalau menyangkut masalah iluminasi kan sudah meneruskan daripada Syuhrawardi, Syihabuddin Syuhrawardi. Jadi seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Bukan dia yang pertama sudah ada, yaitu Ibnu Arabi. Tetapi yang namanya Mula Sadra dengan kemampuannya yang luar biasa, bisa mempelajari buku itu atau bisa mempelajari sumber lain, tetapi dengan pendapatnya yang orisinal, keluar dengan pendapat yang baru. Jadi kita sampaikan lantaran dia menulis doktrin-doktrin gnostis dan metafisika. Jadi karena dia menulis doktrin-doktrin gnosis dan metafisika itu, doktrin gnosis dan metafisika, dengan gaya yang sederhana, namun rinci secara terbuka. Jadi secara menulisnya sederhana. Ingat pembahasan kita sebelumnya, sedemikian pintarnya Mula Sadra menulis hal-hal yang sangat mendasar tapi dengan bahasa sederhana, yang menyebabkan bahkan gurunya pun iri hati dalam tanda petik kepadanya, yaitu Mirdamat. Ingat ketika Mirdamat bepergian, dia menyuruh murid-muridnya menulis, dan kemudian keluarlah tulisannya Mula Sadra, dan Mirdamat menangis. Menangis yang pertama karena terharu. Ternyata di antara murid-muridnya banyak ada yang bisa memiliki prestasi yang baik.
yaitu Mullah Sadra. Kan ini muridnya Mirdamat. Pada saat yang sama juga bersedih. Kenapa? Karena dengan kemampuan Mullah Sadra akan menyebabkan pasti nantinya nama Mullah Sadra lebih berkibar daripada namanya dalam hal tulis-menulis. Seperti itu. Dan ternyata benar, kita tidak mengenal Mirdamat kalau kita tidak sebelumnya mengenal Mullah Sadra. Kita mengenal Mirdamat melalui Mullah Sadra. Arti yang kita ingin pelajari Mullah Sadra, tapi akhirnya bersentuhan dengan Mirdamat sebagai gurunya. Seperti itu. Begitu besarnya pengaruh daripada Mullah Sadra. Jadi kita ulangi, Mullah Sadra juga ingin menghindari semua tekanan yang dialaminya pada saat itu. Lantaran dia menulis doktrin-doktrin gnostis dan metafisika dengan gaya yang sederhana namun rinci secara terbuka. Dengan segera dia mendapatkan serangan, ingat. Dari mana? Bukan orang awam, dari ulama-ulama eksoteris. Jadi Bapak Ibu sekalian mengasumsikan bahwa Ahlul Bait juga itu atau ulama Syiah juga itu seragam, enggak juga. Ini kita lihat faktanya. Ingat waktu Mullah Sadra ini naik, kan sudah Safawi, dinasti Safawi pada saat itu. Nah, jadi kita lihat sini. Jadi dengan gaya yang sederhana namun rinci tadi, dengan segera dia mendapatkan serangan. Dia mendapatkan serangan. Ya. Dari mana? Tidak tanggung-tanggung. Ya. Dari ulama-ulama eksoteris yang beberapa diantaranya bahkan mencap Mullah Sadra sebagai kafir. Luar biasa kan? Jadi ini kita tidak boleh mengalamatkan kritikan kita kepada Wahabi saja, karena di kalangan ini juga ada juga. Ya. Dan nanti kita lihat penyebabnya banyak. Tapi ada juga seperti itu. Ya. Jadi Mullah Sadra diserang. Ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung disebut sebagai kafir. Ini diabadikan oleh Said Hussein Nasr dari biografi Mullah Sadra sendiri, ingat. Ini dari autobiografi Mullah Sadra. Mullah Sadra sendiri ceritakan, nanti ada kutipannya di bawah sini. Kutipan-kutipannya ya. Jadi dia menulis tentang bagaimana perlakuan orang-orang bahkan ulama kepadanya. Ya. Coba kita lihat ini. Ya. Ini memang berat juga karena terkadang ada semacam persaingan tidak sehat lah. Ya. Kenapa? Karena orang yang lebih pintar dianggap sebagai rival atau lawan. Harusnya kan tidak. Harusnya sesama ulama kan saling melengkapi seperti itu. Tapi terkadang dianggap sebagai rivalitas. Ya. Nah, maka kita teruskan. Ya. Jadi dengan segera dia mendapatkan serangan. Jadi setelah dia menulis doktrin-doktrin gnostis dan metafisika, maka kemudian dia mendapatkan serangan dari mana? Bukan dari orang awam, tapi dari ulama-ulama eksoteris. Masih ingat sebelumnya eksoteris dan esoteris. Ya. Ulama-ulama yang hanya mementingkan masalah-masalah hukum fikih, itu eksoteris. Ya. Yang bicara tentang sah tidaknya sesuatu. Nah, gitu. Jadi eksoteris itu ya secara bahasanya ulama fikih saja. Gitu. Jadi hanya bicara hukum-hukum saja. Ulama-ulama eksoteris yang beberapa diantaranya bahkan mencap, menstempel Mullah Sadra sebagai kafir. Bayangkan sampai tingkat menuduh Mullah Sadra yang jelas-jelas menulis buku tentang Al-Quran, tafsir, tetapi disebut kafir juga. Nih, kendati pun dia Mullah Sadra sangat dikenal sebagai orang saleh. Coba, orang sesaleh dia saja diserang sebagai kafir, bayangkan. Ya. Jadi kendati pun dia sangat dikenal sebagai orang saleh. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini? Bahayanya orang atau terutama ulama yang hanya berhenti pada aspek-aspek lahiriah. Karena disebut eksoteris adalah yang lahiriah, yang zahir. Tidak mau masuk ke dalam batin. Nah ini ketika dia melihat sesuatu atau kacamata dengan kacamata zahirnya, ya begitu tidak persis seperti dirinya dianggap sebagai salah, sesat atau bahkan kafir di sini. Ya. Kendati pun dia sangat dikenal sebagai orang saleh, padahal dia orang saleh. Semua orang tahu dia orang saleh. Ya, dia pakai serban juga. Dia ulama besar juga. Ya. Bukan hanya Mullah Sadra, Bapak Ibu kalau baca riwayatnya, biografinya Imam Khomeini, ketika pertama kali masuk ke Qom dan dia kemudian mengajar di sana filsafat, itu hanya 40% yang menerimanya. Yang lainnya itu bahkan tidak ada yang tidak mau memegang gelas yang pernah diminum oleh Imam Khomeini, bayangkan.
karena dianggap mengajarkan ilmu yang tidak ada pada zaman Nabi dan para imam, ya, yaitu filsafat. Jadi Imam Khomeini pun diperlakukan seperti itu. Ya. Nah, baru kemudian belakangan orang terima Imam Khomeini setelah meletusnya revolusi Islam Iran, seperti itu. Jadi kendati pun dia sangat dikenal sebagai orang saleh. Ingat Bapak sekalian, saya sampaikan sedikit tambahkan, pada saat Imam Khomeini melancarkan kritikan-kritikan kepada Syah Reza Pahlavi karena perlakuannya yang buruk kepada rakyatnya sendiri, maka kemudian tidak sedikit ada, bukan sedikit, ada satu dua ulama juga di KOM yang mengkritik Imam Khomeini dengan alasan kenapa mesti harus kita mengkritik Reza Pahlavi, kan dia Syiah juga. Nah, kayak gitu. Ya, dia kan Syiah juga. Nah, jadi ada seperti itu. Jadi kendati pun dia sangat dikenal sebagai orang saleh yang tidak pernah meninggalkan semua kewajiban agamanya secara selama hidupnya. Dia orang dikenal bukan hanya sedikit orang mengenalnya, tapi terkenal bahwa Mullah Sadri itu orang saleh yang tidak pernah meninggalkan semua kewajiban agamanya, ya, selama hidupnya. Ya. Tetapi dia diserang juga. Di dalam Pengantar Al-Asfar, jadi buku yang karya monumentalnya 9 jilid itu, Al-Asfar Al-Arba'ah di sini. Ya. Jadi dalam pengantarnya buku Al-Asfar Al-Arba'ah, dalam surat-suratnya kepada Mirdamat. Nah, jadi ada surat-surat dengan gurunya. Jadi setelah sampai di Kahak, dia pun sebelum sampai ke Kahak masih di Isfahan pun juga sudah suka menulis kepada gurunya, walaupun gurunya di situ juga di di Isfahan juga. Ya. Ini dalam surat-suratnya kepada Mirdamat gurunya tadi. Dan dalam Sih Asal, Mullah Sadra menyebutkan keluhannya. Mullah Sadra menyebutkan keluhannya atas perlakuan orang-orang yang tidak memahaminya. Di Mullah Sadra menyebutkan keluhannya atas perlakuan orang-orang yang tidak memahaminya. Maksudnya tidak memahami bahwa apa yang diajarkan itu adalah bagian daripada ajaran Islam juga. Jadi karena mengajarkan irfan, mengajarkan di atas doktrin-doktrin gnostisisme, maka kemudian banyak yang tidak paham dan yang tidak memahaminya itu menyerangnya, bahkan sampai pada tingkat menyebutnya sebagai kafir. Jadi di dalam Sih Asal, Mullah Sadra menyebutkan keluhannya atas perlakuan orang-orang yang tidak memahaminya. Dalam Pengantar Al-Asfar, Mullah Sadra juga menyebutkan bagaimana dia bisa menguasai kearifan pemikir-pemikir terdahulu, serta ajaran-ajaran gnostik dan teosofis dari hukama-hukama sebelumnya. Artinya bahwa Mullah Sadra mengatakan, saya memahami begini kan dari ulama-ulama juga. Dari hukama itu dari ahli-ahli hikmah. Para filosof muslim juga, seperti tadi Ibnu Sina. Ya. Jadi itu diungkapkan oleh Mullah Sadra. Ya. Ini dituliskan dalam pengantarnya. Ya. Mullah Sadra menyebutkan bagaimana dia bisa menguasai kearifan pemikiran terdahulu. Kearifan pemikir-pemikir terdahulu. Ya. Serta ajaran-ajaran gnostik. Ya, gnostik dan teosofis. Dari mana dia belajarnya? Dari hukama. Hukama itu dari hakim, ahli hikmah. Dari para ahli hikmah sebelumnya. Dan bagaimana usahanya yang gagal. Ingat, usahanya yang gagal dalam menyadarkan. Jadi selevel Mullah Sadra pun juga tidak bisa menyadarkan mereka. Karena sudah terlanjur benci. Ya. Jadi dia sebutkan di dalam Pengantar Al-Asfarnya itu. Ya. Jadi bagaimana usahanya yang gagal. Dalam menyadarkan orang-orang sezamannya yang masih jumud. Jumud itu artinya fossilized, terfosilkan, tidak maju. Jadi ada orang selalu di setiap sana ada orang seperti itu, tidak bisa maju cara berpikirnya. Jumud itu artinya tidak maju. Jumud itu secara bahasa Inggris saya mengartikannya fossilized, terfosilkan. Ya. Itu jumud, saya artikan jumud begitu ya. Jadi jumud itu kita artikan saja mengkristal, tidak mencair lagi. Jadi fossilized. Ya namanya minyak bumi itu kan namanya dengan bahan bakar fosil. Kenapa? Karena dia terbentuknya minyak itu kan dari
fosil-fosil, tumbuh-tumbuhan apa namanya yang besar dulu miliaran tahun yang lalu. Ya. Jadi menyadarkan orang-orang sezamannya masih jumut terhadap pengetahuan hakiki. Ya. Mullah Sadra melanjutkan, ini dia kutipan langsung daripada Mullah Sadra. Ya. Jadi dari sini adalah kutipan langsung daripada Mullah Sadra. Dipindahkan atau di copy paste oleh Syed Hussein Nasr. Ya. Coba kita lihat kata-katanya, makanya di sini pakai tanda petik ya ini. Kekakuan, dia sendiri menyebutnya bahwa ada orang kaku pemikirannya nih, kekakuan pemikiran dan kebekuan perangai. Kata kebekuan perangai itu artinya adabnya tidak ada. Kekakuan pemikiran dan kebekuan perangai yang mengikuti sejak munculnya kebencian di masa kami, akhirnya memaksa saya, kata Mullah Sadra, untuk mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sunyi. Jadi diantara yang menyebabkan dia pergi itu adalah itu tadi, serangan-serangan yang kasar kepadanya. Yang disebutnya dengan kekakuan berpikir. Disebut sebagai penyebabnya adalah kekakuan berpikir, pemikiran, dan kebekuan perangai. Perangai itu akhlak. Yang mengikuti sejak. Ya, artinya ini sudah lama, sejak Mullah Sadra mulai awal menyampaikan filsafat, dia sudah mulai dibenci di masa kami. Akhirnya memaksa saya, kata Mullah Sadra, untuk mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sunyi, menyembunyikan diri saya di dalam kegelapan dan duka. Ini kata-katanya menyedihkan. Jadi, kekakuan pemikiran dan kebekuan perangai yang mengikuti sejak kebencian di masa kami, akhirnya memaksa saya. Kata-kata di masa kami sih maksudnya masanya Mullah Sadra ada di Isfahan. Mullah Sadra dengan Mirdama tadi, dengan Mir Findi Rizki, dengan ayat apa namanya, dengan Syekh Bahai, kan begitu. Ya. Jadi akhirnya memaksa saya untuk mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sunyi, menyembunyikan diri saya di dalam kegelapan dan duka. Ini kata-katanya menyedihkan. Menyembunyikan diri saya di dalam kegelapan dan duka. Ya, coba. Kondisi ini merampas harapan-harapan dan menyakiti hati saya. Ini kata-kata Mullah Sadra loh ini. Ya. Ini dikutip langsung dari Al-Asfar, bukunya yang terkenal itu. Ya. Dia sendiri seperti menyampaikan apa namanya perasaannya di sini, curhat. Ya. Jadi dia curhat di sini. Dia katakan akhirnya memaksa saya untuk mengasingkan diri di sebuah tempat yang sunyi, menyembunyikan diri saya di dalam kegelapan dan duka. Kenapa? Karena kondisi seperti ini merampas harapan-harapan dan menyakiti hati saya. Ya, bayangkan kalau orang dituduh kafir padahal tidak melakukan apa-apa. Jadi bukan hanya Salafi yang suka mengkafirkan orang. Pokoknya kalau orang itu cenderung hanya eksoteris, itu gampang menyalahkan orang karena ukuran-ukurannya kelihatan. Ya, seperti contohnya saudara-saudara kita di Wahabi, kenapa gampang mengkafirkan orang? Karena ukurannya yang fikih versi dia atau versi mereka. Ya, misalnya mereka berpendapat bahwa tidak ada basmalah misalnya. Kalau kita baca basmalah, di mata dia pasti salah. Dan nanti kalau kebetulan dia pengurus masjid, orang yang seperti itu tidak diundang lagi ke masjidnya. Seperti itu. Ya. Jadi, akhirnya memaksa saya untuk mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sunyi. Menyembunyikan diri saya di dalam kegelapan dan duka. Karena kondisi seperti ini merampas harapan-harapan dan menyakiti hati saya, kata Mullah Sadra. Mungkin terlalu gelap ya, kita hapus saja ini ya. Kita ganti dengan yang lebih. Jadi akhirnya memaksa saya untuk mengasingkan diri di sebuah tempat yang sunyi, ya. Menyembunyikan diri saya di dalam kegelapan dan duka, dan kondisi ini merampas harapan-harapan dan menyakiti hati saya. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran dari guru, ya, dia mengaku
kok kenapa saya dikafirkan? Ya, padahal apa yang saya lakukan adalah mengamalkan ajaran-ajaran Imam Ali. Ini maksud Imam Ali. Ya. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran dari guru dan pelindung saya, imam pertama. Kan Imam Ali maksudnya. Ya. Dia katakan apa? Yang salah saya hanya mengamalkan ajaran Imam Ali. Tetapi orang yang mengaku sebagai pengikut Imam Ali justru menyerangnya, kan begitu. Itu menyerangnya. Jadi inilah berbahayanya beragama secara fikih. Makanya Bapak sekalian, di mana-mana lah perkembangan Ahlul Bait di Nusantara atau di mana-mana lah, termasuk mungkin di Malaysia, selalu bermasalah ketika fikih pertama kali karena pasti berbenturan. Ya. Pasti berbenturan. Kenapa? Karena ya beda. Dan kemudian kita paksakan, ya udah. Misalnya kita diundang ceramah di masjid. Masjid itu kan orang tangannya lipat. Begitu kita sebagai ustadz tidak lipat tangan, ya udah, tidak akan pernah diundang lagi dan tidak ada lagi kesempatan untuk membenarkan mispersepsi yang terjadi. Ya, seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Sadra. Oleh sebab itulah merampas harapan-harapan dan menyakiti hati saya. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran dari guru dan pelindung saya, maksudnya maula saya, pelindung saya, maula saya, imam pertama, datuk semua imam yang suci, kan? Saya kira Bapak sudah bisa terkapar, ini adalah Imam Ali ya. Datuk semua imam yang suci, kekasih dan hujat Tuhan, kan begitu. Dia adalah hujatullah ala khalqih. Saya kemudian menjalani ajaran taqiyah. Nah, coba. Saya kemudian menjalani ajaran taqiyah. Taqiyah itu di sini adalah menyembunyikan diri dari masyarakat banyak, dan sekaligus taqiyah dalam pengertian ya seakan-akan dia bukan alim. Ya, taqiyah tidak ketahuan. Taqiyah itu tidak menampakkan seperti aslinya. Taqiyah namanya. Nah, jadi Mullah Sadra pun menggunakan kata-kata taqiyah di sini. Saya kemudian menjalani ajaran taqiyah. Ya, seperti itu. Sebagaimana juga di dalam sil asal ini juga di bawah ini masih kutipannya dia. Jadi, tapi saya kira kutipan ini sudah cukup sebetulnya. Maksudnya kita bisa pahami bagaimana perasaan Mullah Sadra pada saat itu. Seorang yang besar seperti Mullah Sadra pun diserang, ya, seperti ini. Padahal Mullah Sadra kan jalur pendidikannya jelas, ya, tetapi pun tidak luput daripada serangan-serangan seperti itu, ya. Padahal kata dia, saya hanya mengamalkan ajaran dari guru, dari segala guru, pelindung saya, imam pertama saya, datuk semua imam yang suci, kekasih dan hujat Tuhan. Kita sambungkan saja, yaitu Imam Ali alaihissalam. Saya kemudian menjalani ajaran taqiyah. Sebagaimana juga di dalam sil asal, dalam karyanya lain, sebagai karya autobiografinya yang paling penting dari semua karya yang lain, Mullah Sadra menyerang ulama eksoteris murni. Jadi artinya Mullah Sadra balik menyerang. Mullah Sadra menyerang ulama eksoteris murni yang menolak realitas irfan. Jadi patokannya dia adalah yang nampak. Patokannya yang zahir. Ya, maka Mullah Sadra mengatakan seakan-akan menyerang kalau orang dia hanya melihat dari aspek zahiriahnya saja. Ada aspek lain, yaitu realitas irfan, menolak realitas irfan. Dan saya kira di dalam Al-Quran ini kita bisa temukan argumen-argumen daripada Mullah Sadra. Contohnya tadi surat Al-Ma'un. Contohnya misalnya surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un kan mengatakan bahwa ya, fawailul lil musallin, ada orang salat tapi neraka wail. Kan ini menunjukkan bahwa yang zahir itu bukan jaminan, karena salat kan disebut musallin itu adalah orang yang melakukan perbuatan salat, namanya musallin. Musallin itu kan isim fa'il. Isim fa'il adalah pelaku, kata benda pelaku atas pekerjaan. Pekerjaan apa? Salat. Salat itu apa? Mulai dari wudu, takbiratul ihram, baca Fatihah dan seterusnya. Nah, itu salat namanya secara zahir. Jadi artinya secara zahir salatnya sah. Tapi kenapa disebut dengan fawailun? Sebabnya ketahuan, yaitu yuraun, hanya karena ingin dilihat saja. Berarti kan zahir. Ya. Dan kita juga pernah mengangkat di sini surat Al-Anfal juga, surat Al-Anfal ya. Kita pernah mengangkat juga surat Al-Anfal ya, surat yang ke-8 ayat 34. Nih, waktu kita bahas hari Rabu, pertanyaannya Pak Burhan juga kita bahas juga ini ya. Jadi kita mulai dari sini. Wa malahum alla yu'adzibahum Allah. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka?
Malahum alla yu'adzibahumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Wahum yasudduna anil masjidil haram. Sementara mereka itu adalah menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Wahum yasudduna anil masjidil haram. Mereka menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Ya. Wa makanu auliya'u, padahal mereka itu tidak pantas jadi auliyanya, penguasanya Masjidil Haram. Karena penguasanya Masjidil Haram itu orang bertakwa. In auliya'uhu, tiada yang pantas jadi penguasanya Masjidil Haram itu illa kecuali al-muttaqun, orang bertakwa. Walakinna, akan tetapi aksarahum, kebanyakan manusia, humnya kita artikan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahuinya, terutama umat Islam. Nah, baru apa yang terjadi ayat berikutnya? Wa makana salatahum. Orang seperti itu, makana salatahum, salat mereka itu indal bait, di sekitar Baitullah, tiada lain kecuali, jadi kita artikan kembali sini, tiada lain, makana kan tiada lain. Jadi salat mereka di sekitar Baitullah itu tiada lain kecuali. Jadi tiada lain kecuali mukaan hanya seperti siulan saja. Kita tidak tahu artinya itu siulan. Kita hanya tahu orang siul itu orang yang bahagia karena bersiul-siul. Orang marah tidak bisa bersiul. Bapak Ibu nanti cobalah marah baru bersiul, tidak bisa. Orang bersiul-siul itu orang bahagia. Cuma itu saja. Tapi artinya siulan nggak ada. Watas dia tepukan tangan. Tepukan tangan itu biasanya orang memanggil. Tapi apa artinya tepukan tangan? Tidak ada. Jadi tiadalah salat mereka di sekitar Baitullah itu kecuali hanyalah mukaan wa tasdiyatan. Ini mirip dengan kan, fawailul lil musallin. Jadi salat mereka tidak punya nilai, padahal di mana salatnya? Bukan di rumahnya, di rumah Allah. Bukan di Singapura, bukan di Malaysia, bukan di Indonesia, bukan di Papua sana, tapi indal baiti, di sekitar Baitullah. Bayangkan, salat di sekitar Baitullah, tetapi tidak punya nilai apa-apa kecuali mukaan tasbihatan. Saya yakin dan percaya Imam Shadiq ketika menjawab keberatan orang-orang mengatakan bahwa orang yang di luar Ahlul Bait juga tuh salatnya juga bagus, dan mengatakan kalau karena kamu kita tidak tahu hakikatnya. Nah, saya kira pasti berargumen dengan ayat ini. Ada orang yang salat di sana di sekitar Baitullah, tapi tiada lain nilainya seperti siulan dan tepukan tangan. Dan tidak tahu apa kata Allah? Fazukul adab, disuruh merasakan adab. Jadi sama dengan surat Al-Ma'un. Al-Ma'un kan fawailun. Ini fa juga, ini fazuku. Kalau di Al-Ma'un fawailun, maka neraka wailah, kecelakaanlah lil musallin, bagi orang salat seperti ini. Jadi fazukul adab bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah adab yang besar disebabkan apa yang kalian ingkari. Jadi saya kira ini mirip dengan surat Al-Ma'un, maksudnya maknanya mirip. Kalau di surah Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un, yura'una saja, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah bahayanya kita hanya berpegang kepada yang zahir. Tapi ingat, kita tidak boleh meninggalkan yang zahir, tapi tidak boleh berhenti pada yang zahir. Apalagi mengukur orang lain hanya dari sisi zahir. Begitu sisi zahirnya kita curigai, maka bahkan kita dengan gampang mencaci, memaki, bahkan mengkafirkan orang itu seperti yang dialami Mullah Sadra di sini tadi, ya. Sampai disebutnya sebagai kafir dalam ini tadi. Mencap Mullah Sadra sebagai kafir. Dan ini kita bisa baca keresahan Mullah Sadra di sini. Sehingga dia mengatakan, saya terpaksa menjalani ajaran tarik taqiyah. Sebagaimana juga di dalam Sil-Hasil, sebagai karya atau biografinya yang paling penting dari semua karya yang lain, Mullah Sadra menyerang ulama eksoteris murni. Eksoteris murni artinya tidak memperhatikan esoterisnya. Yang menolak realitas irfan dan dimensi esoteris agama. Jadi menyerang juga ulama eksoteris murni yang menolak realitas irfan dan dimensi esoteris agama. Mullah Sadra mengatakan, ini maksudnya tulisan langsung Mullah Sadra ini, artinya bahwa kata-kata langsung Mullah Sadra diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah. Beberapa orang yang kelihatannya terpelajar, namun dipenuhi kejahatan dan kelicikan. Nah, ini. Ingat, ketika mengatakan terpelajar, siapa yang dimaksud? Mazhabnya apa? Saya kira tidak perlu kita bicarakan lagi. Ingat, ketika Mullah Sadra menyampaikan ini, Iran itu sudah Syiah.
Jadi beberapa orang yang kelihatannya terpelajar, namun dipenuhi kejahatan dan kelicikan. Jadi beberapa orang yang kelihatannya terpelajar, namun dipenuhi kejahatan dan kelicikan. Beberapa mutakallimun, teolog, yang telah terlepas dari logika yang benar. Jadi tidak pakai logika lagi. Bahkan pada saat itu pasti menuduh Mullah Sadra kafir karena menggunakan akal sehat, menggunakan akal, logika. Hati-hati dengan Mullah Sadra. Dia itu beragama pakai akal. Karenanya dia disesatkan. Ya. Dia dikafirkan malah di sini. Ya. Mullah Sadra dicap sebagai kafir. Ya. Jadi ingat bos kalian, ini bukan dari kita, bukan dari saya. Ini adalah dari buku ini kita baca. Ya. Bahwa ada kasus seperti itu di internal kita, ya ini tertulis di sini. Ya. Supaya kita bisa mengetahui realitas bahwa yang namanya satu komunitas itu selalu tidak seragam. Ada macam-macam juga warna-warninya seperti ini. Jadi kita kesini lagi. Jadi beberapa orang yang kelihatannya terpelajar, kata Mullah Sadra, namun dipenuhi, maksudnya itu hatinya dipenuhi. Jadi kita tambahkan di sini ya. Tambahkan kata-kata hatinya ya. Atau jiwanya dipenuhi oleh kejahatan dan kelicikan. Beberapa mutakallimun, teolog, yang telah terlepas dari logika yang benar. Jadi lepas dari logika yang benar. Ya. Lepas dari logika yang benar. Ya. Dan berdiri di luar lingkaran ketulusan. Berarti kan berpamrih. Jadi sejak dari dulu ada ulama seperti itu, menjadikan agama sebagai kapitalisasi untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan dirinya nih. Berdiri di luar lingkaran ketulusan. Tidak ikhlas maksudnya. Akan terkadang menjadikan umat itu sebagai sandranya, sebagai hostage, ya, sebagai sandra, untuk dijadikan sebagai, mohon maaf bahasa kasarnya, sumber pendapatannya. Gitu. Berdiri di luar lingkaran ketulusan dan menyimpang dari jalan keselamatan. Ini kata Mullah Sadra. Ya. Dan menyimpang dari jalan keselamatan. Ya. Pertanyaannya apakah ada pengikutnya lain? Ada juga. Dan nanti pengikut-pengikutnya itu yang digunakan untuk menyerang Mullah Sadra. Ya. Sampai nggak tahu apa nanti ada di bawah. Dulu sudah lama saya bahas secara soalnya ini. Saya masih di kampus itu sudah baca ini. Jadi bahkan Mullah Sadra pernah menyampaikan dalam ceritanya dia bermimpi ketemu gurunya Mirdamat. Mirdamat sudah meninggal. Dia melapor, wahai guru, kok kamu dulu mengajar filsafat dan kamu nggak pernah diserang. Sementara saya mengajar, kok saya diserang, bahkan dikafirkan. Bahkan riwayat dia dilempari batu, bayangkan. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi menyimpang dari jalan keselamatan. Ya. Mereka yang mengikuti hukum-hukum agama, tetapi tercerabut dari hukum penghambaan kepada Allah. Kenapa disuruh mengikuti hukum-hukum agama? Karena tadi adalah eksoteris tadi. Ya. Jadi tadi penekanannya pada eksoteris, pada yang nampak. Ya. Jadi hanya berhenti pada yang eksoteris ini. Mullah Sadra menyerang ulama eksoteris. Ulama eksoteris artinya apa? Mereka mengikuti hukum-hukum agama, maksudnya dengan ketat. Mereka mengikuti hukum-hukum agama dengan ketat, tetapi tercerabut dari hukum penghambaan kepada Allah. Ubudiyah. Pembahasan kita sebelumnya ubudiyah. Waktu kita bahas Imam Khomeini ya. Waktu kita bahas salat ahli ma'rifat yang malam itu kita baca tentang ubudiyah dan rububiyah. Jadi mereka mengikuti hukum-hukum agama tetapi tercerabut dari hukum penghambaan kepada Allah. Bayangkan demi ketatnya agama, hukum agama. Diundang sama orang-orang untuk makan dengan hidangan yang bagus, padahal temannya yang mengundangnya itu Ahlul Bait juga. Tapi tiba-tiba ada satu dan tiba-tiba tidak jadi dimakan, luar biasa. Gimana coba? Hancurnya hati orang itu. Dengan alasan apa? Hukum agama nih. Mereka yang mengikuti hukum agama tetapi tercerabut dari hukum penghambaan kepada Allah. Dan telah menyimpan dari jalan keyakinan pada metafisika dan eskatologi. Ya. Jadi kita berikan lagi tanda di sini. Karena ini menarik kata-kata Allah Sadra di sini. Ya. Jadi mereka yang mengikuti hukum-hukum agama tetapi tercerabut dari hukum penghambaan kepada Allah
dan telah menyimpang dari jalan keyakinan pada metafisika dan eskatologi. Menyimpang dari jalan keyakinan pada metafisika itu artinya pada adanya kekuatan di luar alam fisika. Meta itu kan melampaui fisik, metafisika. Dan juga eskatologi akhirat. Eskatologi itu akhirat. Kita sudah sampaikan bahwa ajaran eskatologi itu adalah ajaran tentang yang akhir. Jadi kalau bicara tentang eskatologi itu artinya apa? Loginya itu logosnya ilmu tentang yang terakhir. Eskatos dan logos, ya, eskatologi. Ilmu tentang yang terakhir. Telah diikat oleh tali taklid. Dia diikat oleh tali taklid begitu saja. Kalau gurunya saja begitu, apalagi murid-muridnya. Telah diikat oleh tali taklid, buta ke leher mereka. Telah menolak semboyan para darwis, penempuh jalan tarekat. Darwis maksudnya sih kalau kita suluk, ya. Telah menolak semboyan para salik, ya, para penempuh jalan suluk. Ya. Jadi telah menolak semboyan para salik, para penempuh jalan tarekah. Ya. Seperti itu. Makanya kita lihat orang seperti Imam Khomeini itu benar-benar sempurna. Maksudnya sebagai selain Imam Masum, ya. Kenapa? Karena Imam Khomeini itu dia adalah ahli fikih, dia bahkan marja besar, dia adalah al-uzma, ayatullahnya. Artinya bahwa hukum-hukum nggak bisa kita sanggah kepada dia, dia ahlinya. Dia di atasnya para marja yang lain, dia marja utama pada zamannya. Ya, tetapi pada saat yang sama dia tidak kaku seperti ini. Coba kita lihat, dia menghormati filsafat. Ya, dia berteman baik dengan filsafat. Bahkan salah satu sahabat akrabnya di Qom itu adalah Allama Tabatabai, dan muridnya juga adalah filosof seperti Murtada Mutahari. Seperti itu. Itulah kelebihannya Imam Khomeini. Jadi dia masuk semuanya. Dia ahli fikih, dia ahli eksoteris. Tapi pada saat yang sama dia juga ahli esoteris. Bukunya tentang insanilahiyah luar biasa. Bukunya tentang kita bahas tentang salat al-ma'rifat luar biasa. Ada lagi bukunya tentang jihadul nafs, jihadul akbar. Nah itu juga 40 hadis. Ya, semuanya berbicara tentang masalah irfan. Padahal dia aslinya apa? Dia adalah aslinya mujtahid, dia adalah aslinya ahli fikih. Ya. Nah, karenanya Imam Khomeini itu benar-benar memiliki daya tarik tersendiri. Dalam hal yang eksoteris, yang zahir, salatnya nggak pernah terlambat. Bayangkan pernah suatu saat waktu di Perancis, orang sudah kumpul wartawan untuk mencari dia. Ya, begitu ditanya nanya Ahmad, sekarang sudah waktu zuhur masuk. Kata Ahmad sudah masuk. Dia mohon minta maaf kepada para wartawan, para jurnalis, mohon maaf saya salah dulu ya, coba ya kan. Ya. Dia salah dulu. Ditanya wartawan kok setelah itu kenapa Imam Khomeini kok bisa meninggalkan mereka? Lah, itu kan cuma wartawan, bukan berarti wartawan rendah, tapi Imam Hussein saja berperang dia meninggalkan untuk salah dulu, bayangkan. Nah, itu contoh yang paling ketat. Dia ketat, tapi pada saat yang sama dia adalah pengamal irfan dan filsafat. Inilah yang kita jadikan sebagai pattern di dalam beragama Islam, terutama di kalangan Ahlul Bait. Inilah yang kita jadikan, Mas Glenn. Bukan yang lain. Karena ingat, kita tidak mengenal Ahlul Bait Syiah ini kalau tidak melalui Imam Khomeini. Terus terang enggak. Kita mengenalnya melalui revolusi Islam Iran. Setelah revolusi Islam Iran, semua orang bertanya. Kebetulan karena saya masuk mulai kuliah tahun 81, jadi pas waktu rame-ramenya itu, orang semua pada bertanya, kok bisa seorang ulama besar bisa menjatuhkan raja? Itu kan tidak pernah terjadi. Biasanya kalau raja dijatuhkan atau digulingkan, biasanya pasti kudeta militer, biasanya tentara biasanya itu. Tapi ini kalau enggak, ulamanya berjenggot, pakai jubah, tangannya saja melambai pelan-pelan sekali, tidak bergebu-gebu seperti misalnya Chavez misalnya, atau seperti misalnya Fidel Castro. Ya, tidak seperti itu. Tetapi tangannya lembut, melambai-lambai, coba. Kok bisa? Akhirnya orang semua kita penasaran kenapa bisa. Akhirnya kemudian buku-buku para ulama ini diterjemahkan, membuat kagum kita luar biasa. Kenapa? Karena ternyata mereka bukan hanya ulama fikih saja. Kita baca bukunya Murtada Mutahari, dia bahas semua tentang ajaran Marxisme, Leninisme. Luar biasa.
Dan tidak mencaci maki, hanya membahas, baru menyampaikan di mana kekeliruan logikanya, luar biasa. Baru itu nanti jawabannya selalu di belakang Al-Quran, luar biasa. Jadi kalau Bapak akrab dengan Murtada Mutahari, selalu nanti di bawah itu Al-Qurannya. Jadi setelah kita baca di atas itu benar-benar ilmiah. Pendekatannya ilmiah logis. Setelah kita selesai, oh ternyata Al-Quran. Luar biasa. Itu membuat kita jatuh cinta kepada Al-Quran, luar biasa. Dan bukan hanya Mutahari, banyak orang seperti itu di sana. Dari tangan Imam Khomeini. Ya. Nah, jadi begitulah jemaah sekalian. Jadi oleh sebab itulah dikatakan bahwa kata Mullah Sadra di sini mereka, ini kata Mullah Sadra ini kan kutipan ini jadi Mullah Sadra ini ya. Mereka yang mengikuti hukum-hukum agama tetapi tercerabut dari hukum pengambahan kepada Allah dan telah menyimpang dari jalan keyakinan pada metafisika dan eskatologi. Mereka itulah yang telah diikat oleh tali taklid, ya, taklid buta. Ya. Mereka diikat oleh taklid buta ya, ke leher mereka. Telah menolak semboyan para darwis atau penempuh jalan tarekat. Ya. Adalah sebuah kesalahan jika menganggap bahwa pengasingan Mullah Sadra di Kahat adalah semata-mata alasan negatif. Bahwa memang ada alasannya tadi penolakan, tapi di atas tadi sudah disampaikan bahwa diantaranya memang dia juga ingin menyendiri. Jadi ada dua alasan utama. Pertama adalah memang dia ingin menyendiri, dia ingin menempuh jalan rohani dengan mengasingkan diri dari kesibukan manusia. Pada saat yang sama memang dia juga diserang, dikafirkan malah tadi oleh siapa? Bukan sembarangan, oleh ulama-ulama eksoteris ya, seperti itu. Kenapa dia menyerang Mullah Sadra? Ya karena mengajarkan filsafat dan irfan. Ya. Apa masalahnya kok diserang? Ya sederhana. Karena kalau orang mengajarkan filsafat, logika, membuat orang menjadi tercerahkan, cerdas. Dan umat yang cerdas tidak bisa digunakan oleh, mohon maaf dalam tanda petik, ulama-ulama tertentu yang punya kepentingan di sana. Jadi kita sebut tanda petik. Karena tentu aslinya bukan ulama seperti itu. Ya. Jadi menggunakan mereka seperti itu. Yang kedua, kenapa mereka menentang irfan? Karena irfan nanti itu berbicara tentang kesucian batin. Tidak boleh ada kepentingan di sana. Sementara tidak sedikit mereka menjadikan umat sebagai objek kepentingan. Nah, jadi mereka tidak senang irfan. Karena irfan itu kan mengajarkan orang tanpa pamrih. Kalau bahasa kita ini, bahasa Al-Qurannya, irfan itu mengajarkan kita menjadi pengikutnya kaum mukhlasin. Ketika kita membaca ayat di dalam surat Al-Bayyinat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tiadalah diperintahkan aku, kata Nabi dalam ayat itu, wa ma umiru illa kecuali liya'budullah, untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlisin. Mukhlis itu bukan mukhlas, itu mukhlis. Ya, mukhlishina lahuddin. Ya. Mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Nah, jadi intinya adalah irfan mengajarkan kita suci hati. Sehingga seperti para nabi tidak pernah minta apa-apa dari umat. Kenapa? Karena hatinya tanpa pamrih. Ya, persoalan ada nanti orang yang menyetorkan zakat infaknya kepada Nabi, itulah kewajiban keagamaan, dan Nabi tidak pernah berpikir ke situ. Itu adalah kewajiban keagamaan, bukan dari nabinya. Nah, jadi itulah jemaah sekalian, makanya mereka menyerang Mullah Sadra karena dua terutama faktor utama, faktor filsafat atau hikmah dan faktor irfan atau gnostik. Ya, seperti itu. Jadi kita teruskan. Jadi adalah sebuah kesalahan jika menganggap bahwa pengasingan Mullah Sadra di Kahat adalah semata-mata alasan negatif. Sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian selanjutnya, dia juga, maksudnya Mullah Sadra juga berkeinginan secara batin untuk menarik diri dari hiruk-pikuk kehidupan sosial, agar bisa mencapai penyucian batin yang menjadi syarat dasar dalam pencarian dan perolehan hikmah yang menjadi pokok ajaran-ajarannya. Ini seperti itu. Dia memang menjadikan syarat itu, penyucian batin sebagai syarat dasar dalam pencarian dan perolehan hikmah. Jadi kalau siapa saja di antara kita mau mendapatkan juga hikmah, ya kita harus menjadikan penyucian batin sebagai syarat mutlak.
Kahak ini tadi kahak desa kecil. Kahak sendiri bisa jadi dipilih bukan secara kebetulan. Tempat itu yaitu Kahak adalah sebuah desa kecil dekat dengan Qum yang terletak di antara Qum dan Isfahan. Jadi antara Qum dan Isfahan tapi lebih dekat kepada Qum. Jadi Kahak itu letaknya antara Qum dan Isfahan. Ingat, kalau kita dari Teheran itu kita ketemu Qum dulu, habis Qum baru Isfahan, gitu. Nah, yang namanya Kahak ini desa kecil antara Isfahan dengan Qum, tapi lebih dekat ke Qum, gitu. Jadi lebih dekat ke Qum. Bahkan yang mengatakan sudah masuk dalam wilayah geografisnya Qum. Kahak menyerupai permata yang terletak di sebuah lembah. Jadi dia di lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit gersang dan deretan gunung yang lebih tinggi menjulang ke kaki langit. Kahak memiliki lokus alamiah yang sakral. Lokus yang dengannya Qum juga dibangun. Bapak Ibu yang sering mengikuti ceramah kita sudah tahu namanya lokus ya. Seperti kalau kita bicara tentang mazhar, segala sesuatu atau makhluk itu adalah mazharnya Tuhan. Mazhar Tuhan untuk bertajalli. Nah, apa itu mazhar? Lokus tempat Tuhan bertajalli. Nah, itu lokus namanya. Lokus. Jadi Kahak memiliki lokus alamiah yang sakral. Sakral itu artinya suci. Yang nilai suasana spiritualnya berasa. Lokus yang dengannya Qum juga dibangun. Dibangun juga Qum gara-gara sakralitasnya. Kota yang sampai saat ini masih menjadi kota suci di Persia dan diramalkan tidak akan pernah terkotori sampai kapanpun, itu Qum maksudnya. Di kota Qum inilah guru mula sadra Mirdamat telah memperoleh penyingkapan spiritualnya yang agung. Jadi di kota Qum inilah guru mula sadra Mirdamat. Jadi Mirdamat itu dari Qum juga. Jadi Mirdamat yang menjadi gurunya tadi mula sadra di Isfahan, iya, dia alumni Qum juga. Ingat, dia alumni Qum. Jadi di kota Qum inilah guru mula sadra Mirdamat telah memperoleh penyingkapan spiritualnya juga yang agung. Jadi di sana dia mulai dan di sana juga memperoleh penyingkapan spiritualnya, atau istilahnya kita di sini adalah musyahadahnya. Setelah selesai melakukan mukasyafah, disitulah terjadi musyahadahnya. Nah, ini Mas sekalian. Jadi kita hari ini sampai di sini tanggal 17 Februari tahun 24 ya. Ini 17 Februari, pekan depan itu berarti sudah 24 Februari. 24 Februari berarti tinggal 1 minggu lebih kita akan bulan suci Ramadan. Jadi tidak lama lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, mudah-mudahan dengan membaca buku ini kita melihat, jangan kita polos melihat sejarah satu kelompok komunitas. Bahwa misalnya Ahlul Bait semuanya berimam kepada Imam Ali, ya benar. Tetapi itu banyak juga warna-warni di dalamnya. Dan kita harus paham supaya kita jangan kaget dan sekaligus kita bisa tahu di mana kita ikut, di mana kita berpihak. Di mana kita harus belajar. Supaya apa? Ya supaya jangan sampai kita terbawa-bawa untuk hal-hal seperti tadi, ulamanya menyuruh murid-muridnya untuk menyerang Mullah Sadra. Bahkan dikatakan di tempat lain, melempari Mullah Sadra. Luar biasa. Pada Mullah Sadra siapa yang tidak kenal ulama besar juga. Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Beri pencerahan zaman ketika itu dengan zaman sekarang, antara perbalahan mutakalim dengan para mukhlasin di zaman kini, tentang andai kata perlukah kita berkata menanyakan soal yang dibahaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang popularnya telah dibentang secara syariat dan tarikat. Jadi kalau sisi hakikat, kita duduk memikirkan Rasulullah SAW pernah cakap apabila jadi Nabi sebelum Adam tercipta, maka apa fungsi signifikan adanya Isra Mi'raj bagi Muhammad yang hakiki tadi. Yang belum tersurat bagi kita-kita yang bawa ilmu ni, Ustaz. Barakallahu fiikum.
Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita dulu lihat ayat ini ya. Pertama kita lihat dulu surat Maryam ya. Ayat 19. Ayatnya kurang lebih berapa ini, kita cari-cari dulu ya. Ini dia. Sini ada juga kata-kata taqiyah, ini dia taqiyah. Sebelum kita bahas ini, kita lihat juga tentang juga dengan para nabi dan kita-kita ini yang bukan nabi dan rasul. Ya, dalam Al-Quran itu orang-orang suci disebut dengan mukhlasin. Ya, di mukhlasin, sedangkan kita adalah mukhlisin. Nah, gitu. Jadi kita lihat lagi juga dulu ini. Ya. Kita lihat surat Al-Bayyinah. Ya. Al-Bayyinah. 98 ya. Ayatnya 5. Ya. Lihat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ini kan jelas tulisannya mukhlisin. Nah, sedangkan yang tidak bisa diganggu oleh syaitan itu adalah yang mukhlasin. Ya, kita lihat di sini surat yang ke-7 misalnya. Ya, 7 tidak salah ya, atau apa? Surat ya, coba kita lihat ayat 40 dulu. Bukannya. Jadi kita surat yang ke berapa? Surat yang ke-15 ya, ini surat Al-Hijr ya. Ayatnya 40. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Nah, jadi kita lihat ayat sebelumnya. Dari 38. Jadi kita lihat dari 39 sampai 40 nantinya. Nah, kita lihat dulu. Baru kemudian kita bicara dulu dari mutakallimun. Jadi kan jelas sekarang dalam mutakallim itu dalam bahasa Al-Quran itu adalah orang yang mempelajari masalah-masalah ketuhanan. Mutakallim itu sebetulnya secara bahasa berargumentasi. Takallam itu berbicara. Mutakallim. Jadi artinya mampu memberikan argumentasi tentang adanya Tuhan. Itu namanya mutakallim. Dia sudah bisa paham. Walaupun tidak bisa berbicara kayak para guru atau para dosen. Tetapi artinya bahwa dia paham kenapa Tuhan itu satu. Nah, itu kira-kira gitulah Pak Ustaz. Jadi kita paham, kita bisa memberikan penjelasan minimal dalam benak kita kenapa Tuhan satu. Jadi bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan satu. Kan ada orang hanya percaya bahwa Tuhan satu, tapi kalau ditanya kenapa satu? Apa yang salah dengan Tuhan tiga, kira-kira gitulah. Kalau kita belum bisa berargumentasi atau belum bisa menjelaskan dalam hati minimal kenapa Tuhan tiga salah dan Tuhan satu benar, nah berarti kita hanya seperti orang yang percaya Tuhan tiga, ya kita juga menerimanya sebagai doktrin, dogma. Harusnya kita tahu Tuhan satu karena kalau lebih dari sini ini kekurangannya, kesalahannya di sini, nah, seperti itu. Nah makanya disebut dengan mutakallim. Jadi mutakallim ini dari disebut dengan teolog atau ahli teologi, ahli ketuhanan. Nah, untuk apa kita menjadi ahli ketuhanan? Bukan hanya ahli, tetapi ma'rifat kepada Tuhan. Untuk apa kita ma'rifat? Untuk mendekat, kurbatan, takarrub kepada Allah. Untuk sampai ke Dia. Bagaimana syaratnya sampai ke Dia? Yaitu melepaskan seluruh keakuan kita. Ya, jadi ujung-ujungnya apa? Pensucian batin. Agar kita tidak ada, yang ada hanya Allah, karena kita pegang kata-kata Tuhan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi itu mutakallim. Nah, dengan demikian mutakallim urutannya apa? Ya urutannya ke mukhlasin. Ini dia. Mukhlasin. Tapi bisakah kita langsung ke sana? Para nabi dan rasul langsung ke sana, tapi kita tidak bisa. Kita harus mulai daripada Al-Bayyinah sini. Ya. Wa ma umiru, dan tiadalah aku diperintahkan ini illa kecuali liya'budullah, menghamba kepada Allah. Ini yang dikatakan tadi, mula sadar mereka paham ilmu agama, tapi mereka belum sampai pada tingkat penghambaan yang sesungguhnya, yaitu ubudiyah. Kita sudah bahas dalam bukunya Imam Khomeini bahwa ubudiyah artinya apa? Menempatkan kehinaan kita dalam ubudiyah di depan kemuliaan Tuhan dalam rububiyahnya. Itu baru namanya ubudiyah. Jadi kalau kita tidak merasa hina, ya itu tadi menghina orang lain. Makanya bagi orang yang sampai pada tingkat ubudiyah, tidak mungkin menghina orang lain, apalagi cuma berbeda dengannya. Jangankan berbeda mazhab, berbeda pendapat dalam satu mazhab, bahkan berbeda agama pun tidak mungkin. Karena Al-Quran mengatakan, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah
fa yasubullah adwan bighairi ilm. Jadi jangankan orang yang berbeda dalam satu mazhab, internal mazhab, bahkan antar mazhab, bahkan antar agama pun tidak mungkin. Nah, itu namanya mencapai derajat ubudiyah. Jadi dari sini katakan wa ma umiru illa liya'budullah, dan tiadalah saya diutus atau diperintahkan illa kecuali liya'budullah mukhlisin. Jadi beribadah untuk sampai pada tingkat mukhlis. Ya. Mukhlis itu artinya kosong, tidak ada lagi yang kecuali Allah. Ini mirip dengan ayat yang dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kapan kita mencapai derajat yakin? Kalau kita mukhlis. Nah, seperti itu. Dan mukhlis itu adalah tidak boleh ada kepentingan. Hunafa ini tidak boleh ada pamrih. Hunafa itu bersih dari berbagai macam pamrih. Nah, itu. Nah, kalau kita bisa mencapai derajat ini, baru kita bisa mencapai derajat mukhlasin. Tidak. Tapi bisa menjadi pengikut setia. Gitu. Kita bisa menjadi followernya al-mukhlasin. Karena ingat, di akhirat nantinya semua orang mengemis untuk menjadi followernya mukhlasin. Tapi sayang, followernya mukhlasin di sana tergantung daripada di dunia. Tidak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba di akhirat menjadi followernya mukhlasin, sementara di dunia tidak pernah berusaha untuk jadi mukhlisin. Kenapa kita menjadi followernya mukhlasin? Karena sudah ada jaminan tidak mungkin terperdaya oleh iblis. Mukhlasin. Karena siapa? Iblis sendiri mengatakan di sini. Iblis mengatakan, Rabbi wahai Tuhanku, bima agwaitani, karena engkau telah memvonis aku sesat. Lauzayyinanna, saya akan menghiasi mereka, anak cucu Adam. Lahu mereka. Fil ardi, di muka bumi. Maksudnya membuat indah bagi mereka kehidupan di muka bumi. Setelah mereka menganggap indah kehidupan di muka bumi, benda-bendanya indah, permatanya indah, emasnya, semuanya indah. Baru kemudian wala ughwiyannahum, aku baru kemudian menyesatkan mereka ajmain, illa kecuali nanti. Iblis mengatakan la ughwiyannahum, aku akan menyesatkan mereka ajmain semuanya. Ingat kata-kata semuanya tanpa kecuali. Illa kecuali, eksepsinya di sini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kamu Tuhan yang mukhlas. Jadi itulah apa namanya perjalanannya tadi dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau kita sudah mencapai derajat ini, kan berarti zahir itu bisa kita melonggarkan asalkan bisa mengajarkan atau bisa membimbing orang ke sana. Ya. Di sini muncullah namanya taqiyah, seperti dalam surat Maryam tadi ini. Ada kata-kata taqiyah juga. Siapa yang bertaqiyah di sini? Jibril. Jibril saja bertaqiyah ini. Ya. Jadi ini ceritanya Maryam. Jadi kita mulai dari sini. Ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ceritakanlah di dalam kitab suci kisah biografi tentang Maryam. Apanya diceritakan tidak perlu semuanya, tapi satu penggal daripada kehidupannya, yaitu satu klip daripada filmnya. Klipnya adalah idzin tabazat, ketika dia meninggalkan min ahliya keluarganya. Makanan syarqiyah, sebuah tempat di sebelah timur. Syarqiyah itu apa? Sebelah timur dalam tanda petik, tapi syarqiyah itu tempat terbitnya matahari. Bertidak datang kepada siapa? Pada Tuhannya. Syarqiyah itu tempat terbitnya matahari. Syarqiyah. Makanya timur kan namanya masyrik, tempat terbitnya matahari. Syarqiyah. Fattakhazat min dunihim hijaba. Lalu kemudian dia menyendiri tadi. Menghijabi diri, mentabiri diri dari selainnya, dari selain apa namanya dari manusia-manusia yang lain. Ya. Dia membuat hijab dari manusia-manusia yang lain. Seperti tadi kata Mullah Sadra, dia ingin pergi ke Kahak untuk menyendiri. Seperti Nabi Muhammad kita pergi ke Gua Hira untuk menyendiri. Nah, hijaban. Nah, dalam kesunyiannya itulah, dalam kesendiriannya itulah, dalam mukhlisannya itulah, farsalna kami utus ilaiha, hanya Maryam, kepada Maryam, ruhana, ruh kami. Tapi yang namanya ruh kan tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ya. Ruhnya. Fata masalah supaya kelihatan, nah kan begitu. Fata masalah
maka dia menyerupai. Tamasalnya dari kata misal. Dia memisalkan diri. Memisalkan diri, dia menyerupakan diri. Laha kepada Maryam. Menyerupai apa? Basyaran sawiyah. Manusia sempurna. Manusia yang sama dengan kita. Kayak punya tubuh juga, kan begitu. Tiba-tiba menyerupakan diri dengan basyaran. Manusia biologis. Sawiyah. Sawiyah itu artinya sama dengan kita. Qalat, maka kemudian berkatalah Maryam begitu melihat ada orang di depannya, qalat. Apa kata Maryam? Ini sungguhnya aku a'udzu birrahman. Aku berlindung, aku minta perlindungan birrahman kepada Ar-Rahman, maksudnya kepada Allah yang Maha Pengasih. Minka dari kamu. Minkanya kan berarti dia menyerupai laki-laki karena minka ini. Inilah bagusnya bahasa Arab. Berarti yang muncul di depannya ini laki-laki. Kenapa minka? Kalau perempuan tentu minki. Ya. Jadi qalat ini a'udzu birrahmani minka. Ya. Saya berlindung kepada Allah dari kamu. In kunta taqiyya. Kalau di sini terjemahkan kalau kamu bertakwa. Jadi orang bertakiyah itu bertakwa. Jadi bisa diartikan di sini takiyah. Kenapa takiyah apa namanya? Jibril atau malaikat? Ya karena aslinya tidak seperti itu. Namanya malaikatnya tidak seperti kita. Kenapa dia adalah makhluk rohania? Karena makhluk rohania ya tidak boleh kita bayangkan seperti kita punya kaki untuk jalan, punya tangan untuk bekerja, tidak seperti itu. Makanya ketika dia tampil sebagai basyaran sawiyah, nah disebut dengan taqiyah. Jadi apa itu taqiyah? Tidak tampil sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya. Kenapa? Demi memberikan apa namanya hubungan yang baik. Karena kalau malaikat tidak bertakiyah di sini, tidak menyerupakan diri dengan manusia, kalau dia menggunakan aslinya, ya Maryam tidak bisa mengenalnya. Seperti itu. Ya. Maka supaya dia maksudnya tidak bisa berkomunikasi. Ketika dia mengenalnya dan bisa berkomunikasi, nah ternyata disebutkan karena dia tidak tampil dengan aslinya itu tampilnya bertakwa. Nah seperti itulah. Jadi dengan demikian tadi kita bisa simpulkan bahwasanya urutan-urutannya ujung-ujungnya kita harus menjadi pengikut terhadap al-mukhlasin. Caranya bagaimana? Mulai dari kita belajar mukhlisin. Nah salah satu nanti caranya kalau kita menjadi pengikut mukhlasin, ya tidak terlalu menekankan pada eksoteris. Maksudnya gini, kita penting eksoteris, tapi jangan sampai gara-gara eksoteris relasi kita dengan yang lain jadi rusak. Begitu Pak sekalian. Ya. Kalau kita menganggap bahwa dengan menampilkan yang zahir lantas rusak hubungan kita dengan orang lain, ya, atau bahkan tugas kita menjadi tidak terlaksana, ya harusnya kita taqiyah. Seperti itu tadi. Contohnya mana? Contohnya misalnya kita lihat di sini nih ya. Kita lihat dalam surat Yusuf ayat 108. Qul katakanlah Muhammad. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa ini? Nabi mengatakan ini. Katakanlah Muhammad. Ini kulnya kepada Nabi Muhammad. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ya, ini adalah yang mutakalim jalanku. Apa itu jalanku? Ada'u, mengajak, menyeru manusia ila Allah, kepada Allah. Maksudnya menyeru kepada Allah, menggait, membimbing manusia untuk sampai kepada Allah, untuk fana di dalam kebaqaan Allah. Ala basiratin, di mana kerjanya? Di dalam hati. Basirah. Ini kata-kata basirah. Basirah itu mata hati. Jadi kalau kita menggunakan bahasa kita, inilah tugasku, yaitu membimbing, menggait, mengajak manusia untuk sampai kepada Allah melalui pendekatan hati, basirah. Ya. Jadi dengan mengungkapkan, mencerahkan basirahnya. Siapa punya tugas? Ana wa manittabani. Nah, berarti kan tugasnya kita mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana kalau dia menolak kita? Kalau tiba-tiba, oh kamu kan orang sesat, saya tidak terima. Nah, berarti tidak terjadi tugas ini. Jadi asal demi terlaksananya tugas ini, ya boleh kita taqiyah tadinya. Seperti mana juga dikatakan tadi, mula sadra untuk mengurangi tekanan kepada dirinya, dia bertaqiyah. Seperti itu. Tapi ingat, taqiyah kita tidak mengurangi keikhlasan kita selama kita sudah selesai dari kata-kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan kita sudah menjadikan al-mukhlasin sebagai maula kita. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Di chatroom saat ada. Baik, kita ke chatroom dulu.
Dari Pak Burhan, bisakah diuraikan lebih mendalam akan firman Allah wa ma aksarahum la ya'lamun? Ya, dan ini bukan hanya satu kali, dua kali, beberapa kali kata wa ma aksarahum. Ya, la ya'lamun. Jadi maksudnya walakin aksarahum, tetapi sebagian besar mereka. Jadi aksarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi walakin aksarahum la ya'lamun. Artinya apa? Banyak orang, terutama di kalangan Islam sendiri, yang tidak tahu. Seperti tadi surat Al-Anfal ayat 30 berapa tadi? 4 ya Kak? 34, 35. Yang banyak tidak tahu, bagi dia kalau dia menjadi penguasa Masjidil Haram, ya pasti baik gitu. Al-Quran mengatakan tidak. Orang yang menguasai Masjidil Haram itu belum tentu punya hak. Boleh saja itu kan dirampas dari orang lain. Contohnya gini, memang kalau ada orang naik mobil di jalan, kita tidak boleh mengatakan bahwa dia itu adalah mobil curian. Tetapi dari sisi probability, ada probabilitas bahwa orang mengendarai mobil di jalan itu bukan mobilnya, tapi mobil curian, mobil dirampas, seperti itu. Ya, jadi ada seperti itu. Nah, ini bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa ada orang yang berkuasa di sekitar Masjidil Haram yang bukan aulianya, wa makana auliya'uhum, bukan mereka yang aulianya. Siapa aulianya? Al-muttaqun. Walakin akan tetapi aksarahum, kebanyakan mereka manusia, terutama orang beriman, layak lamun. Iya. Nah, kenapa tidak mengetahuinya? Karena tidak mempelajari Al-Quran secara tartibi dan maudhu'i. Apa itu tartibi? Runtut dari awal. Apa itu maudhu'i? Satu ayat kita koneksikan, kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain yang setajuk, yang setema, ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, lebih deep, ya, lebih ke dalam lagi, seperti itu. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahwa banyak orang, kalau disimpulkan, banyak orang tidak mau belajar, kira-kira begitulah Pak Burhan. Banyak orang tidak mau belajar. Karena tidak belajar, maka mereka tidak mengetahuinya, maka benarlah kata Imam Ali, musuh terbesarmu adalah ketidaktahuanmu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.